kan perlu memakan waktu ya, Rin, Iya. ya. Jadi kalau ke kantor BPJS Kesehatan itu mereka harus mikir mandi dulu, Iya. harus juga mereka harus siap-siap makeover dulu. Nah sekarang MCS ini sudah beralih nama, namanya BPJS Keliling. Hanya beralih nama, tapi untuk jenis layanannya tetap sama. Halo Sobat JKN, selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Rina Febrianti dan kali ini saya nggak sendirian pastinya. Saya akan ditemani oleh narasumber kita yang pastinya keren banget. Yang bakal ngobrolin topik yang pasti seru banget. Jadi pastikan kalian dengerin sampai akhir ya, karena banyak insight menarik yang bakal kita bahas hari ini. Halo Kak Ici, apa kabar? Hai Rena, alhamdulillah kabar baik Rina. Terima kasih Kak Ici sudah meluangkan waktunya untuk podcast kali ini. Nah Kak, hari ini kita akan membahas seputar BPJS Keliling. Pastinya BPJS Keliling itu sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat ya Kak ya? Ya bener Rina. Wah, ya. Kalau gitu Kak, Rina langsung boleh tanya aja ya Kak ya? Boleh, silakan. Oke. BPJS Keliling itu pelayanannya seperti apa aja sih Kak? Baik Rina, jadi BPJS Keliling ini merupakan layanan tatap muka ya, di mana layanan ini juga disebut sebagai layanan jemput bola dari BPJS Kesehatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada peserta, kepada masyarakat. Nah, layanan ini juga memberikan kemudahan bagi peserta BPJS untuk mendapatkan layanan kesehatan. Dan terutama bagi peserta atau masyarakat yang tinggalnya di daerah yang kurang terjangkau, begitu. Berarti sangat bermanfaat sekali ya Kak untuk yang desanya jauh seperti itu, jauh dari kantor ya Kak ya? Iya benar, dan ini sangat sebenarnya dinanti-nantikan oleh masyarakat yang memang wilayahnya yang jauh terjangkau dari kantor kita sendiri, gitu. Sangat bermanfaat sekali ya Kak ya. Ini lanjut ya Kak ya? Boleh. Sejak kapan BPJS Keliling mulai beroperasi di wilayah kerja BPJS Kesehatan cabang Padang Sidimpuan? Nah, sedikit berbicara lahirnya BPJS Keliling ya. Jadi BPJS Keliling ini dulu namanya adalah layanan MCS. Layanan MCS ini adalah merupakan layanan Mobile Customer Service. Dan MCS ini juga sebenarnya sudah banyak diketahui oleh masyarakat setempat, yang dimana di dalam layanan MCS ini itu bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan seperti adanya pendaftaran peserta, perubahan data, kemudian peserta-peserta juga bisa menerima informasi, menyampaikan pengaduan, dan banyak manfaat yang bisa diambil dari jenis layanan yang di MCS ini. Nah sekarang MCS ini sudah beralih nama, namanya BPJS Keliling. Hanya beralih nama, tapi untuk jenis layanannya tetap sama. Berarti Begitu. sudah lama banget ya Kak ya? Iya, sampai 2024 saat ini. 2024. Iya. Oke. Rina lanjut lagi Kak. Apa saja pelayanan yang bisa didapatkan peserta melalui BPJS Keliling? Nah, salah satunya untuk jenis layanan di BPJS Keliling itu tadi. Pertama, pendaftaran peserta, bisa melakukan pengalihan data peserta, kemudian bisa melakukan perubahan data seperti perubahan nomor handphone, perubahan email, perubahan vaskes tingkat pertama, dan banyak juga perubahan data lainnya seperti melaporkan peserta yang meninggal dunia. Jadi bagi peserta yang mohon maaf meninggal dunia, sebaiknya dari pihak keluarga segera melaporkan untuk perubahan data peserta. Kemudian di sini juga nanti bisa untuk bagaimana kita mengetahui apakah kita memiliki tunggakan iuran peserta, kemudian kita juga bisa melakukan pengalihan data peserta dan lain sebagainya. Seperti itu. Berarti bisa dibilang BPJS Keliling itu sama dengan kantor cabangnya ya Kak ya? Benar. Jadi sebenarnya kembaran ya, kembaran dengan BPJS yang di kantor cabang. Hanya lagi kita karena memang metodenya adalah jemput bola, maka kita bagaimana memudahkan masyarakat untuk bisa mengurangi yang namanya dari sisi waktu, kemudian biaya untuk langsung berkunjung ke BPJS Kesehatan. Jadi kita lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan. Oke Kak, boleh cerita sedikit dong ya tentang pengalaman Kakak pada saat menjalani BPJS Keliling? Boleh. Jadi di sini saya ingin berbagi pengalaman dulu ya. Dulunya saya pernah melakukan kegiatan BPJS Keliling ini tepatnya di salah satu desa
yang dimana desa itu jauh dari pusat kota. Nah, kalau Rina tahu nama desanya adalah desa si Mapil Apil. Oh iya iya. Tahu nggak kira-kira? Tahu dong, Tahu Kak. ya. Nah, itu berada di Kecamatan Padang Sidempuan Huta yang Baru, tepatnya di Kelurahan Lubuk Raya ya. Iya. Lubuk Raya. Nah, jadi pada saat itu saya Rina bersama rekan, yaitu driver kita. Iya. Pada saat itu nama driver kita tuh ada namanya Bang Rinja, dan kebetulan beliau adalah warga Kota Padang Sidempuan yang memang bisa untuk menguasai medan kotanya yang dari desa Simapil-Mapil tadi. Iya. Nah, ternyata pada saat kami melakukan kegiatan BPJS keliling di sana, masyarakatnya sangat antusias sekali. Wah. Sangat antusias sekali karena melihat, loh, ada nih kok ada mobil yang berlogokan pada saat itu mobil customer service ya namanya ya. Kemudian di situ kita memang ada seperti membunyikan menuakan ya, menginformasikan kepada masyarakat sekitaran. Itu kebetulan kita masih manual ya. Iya. Jadi saya pribadi mengatakan, Bapak Ibu, Desa Simapil-Mapil, BPJS Kesehatan kini hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian boleh melakukan kunjungan kepada BPJS keliling yang sudah yang sudah stay pada lokasi ini. Nah, jadi sedikit saya berbagi cerita juga. Ternyata saya ada pengalaman yang menarik. Kemudian sedikit saya merasa wah, ternyata mengelilingi desa itu banyak pemandangan yang indah juga. Jadi saya sedikit terobatilah ya yang tadinya lelah untuk melakukan kunjungan yang memang medan kotanya itu sedikit menanjak ya. Di situ sangat sedikit menanjak lokasinya. Kebetulan jalannya pada saat itu masih belum bagus gitu. Nah, jadi kami berusaha juga untuk bagaimana melewati jalan-jalan yang kurang bagus tadi, dan kebetulan itu menanjak dan kami memang sangat berhati-hati dong tentunya ya. Jadi pada saat itu juga saya melihat banyak persawahan yang di situ juga ternyata bisa menyejukkan kita sendiri ya. Iya. Jadi saya juga pengalamannya di situ, selain saya memberikan pelayanan BPJS keliling, saya juga merasakan ternyata indah sekali, walaupun tinggal di desa ternyata indah juga gitu. Iya, benar. Jadi saya pada saat itu kayak mana ya, sambil bekerja dan saya sambil menikmati alam begitu. Pastinya sekarang mungkin jalannya sudah lebih bagus ya, Kak ya? Nah, itu dia, saat ini saya belum pernah ke sana lagi ya mengunjunginya, tapi kayaknya merindukan juga. Mungkin mudah-mudahan nanti kami akan menjadwalkan kembali untuk kegiatan BPJS keliling di desa itu. Pastinya lebih indah sih, Kak ya. Iya. Oke, kita lanjut, Kak. Jenis kegiatan apa saja sih, Kak, yang ada pada BPJS keliling ini? Nah, untuk jenis kegiatan BPJS keliling ini terdiri dari 6 jenis kegiatan. Yang pertama itu adalah namanya Ghost to Village. Di mana Ghost to Village ini tujuannya itu kepada kantor pemerintahan seperti kecamatan, kelurahan, desa, kemudian dusun-dusun. Nah, untuk yang selanjutnya itu kegiatan Round City. Round City ini tujuannya itu seperti kita mengunjungi alun-alun, pusat kota, dan pusat keramaian. Jadi kita bisa mengunjungi pada saat di mana titik kumpul peserta yang sering berkunjung, kita boleh stay di situ untuk kegiatan BPJS keliling. Nah, selanjutnya itu jenis kegiatan yang ketiga, itu namanya Go Shopping. Go Shopping ini dia seperti kayak di mall, sentra kuliner, pembelanjaan, tempat pembelanjaan oleh-oleh, atau pasar-pasar tradisional. Nah, kebetulan kita kan ada mall di sini ya. Iya. Mall apa namanya? Plaza Anugerah. Plaza Anugerah. Iya. Nah, kita juga sudah pernah melakukan kegiatan BPJS keliling di situ. Kita stay pada area tepat di halaman plaza tersebut, dan alhamdulillah memang di situ juga masyarakat karena melihat ini berlogokan BPJS keliling, ada BPJS kesehatan, banyak juga masyarakat yang turut berkunjung pada mobile BPJS kesehatan tadi. Nah, selanjutnya ada namanya corporate gathering. Nah, corporate gathering ini dia lebih ke lembaga ya, pemerintah ya, seperti di dinas kesehatan, di dinas sosial, kemudian juga ini seperti badan usaha, seperti tempat
eh, perusahaan lah ya tentunya, dengan dimana nanti perusahaan itu bisa juga mengetahui dan mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana untuk pembayaran iuran yang baik dan bagaimana supaya menghindari yang namanya menunggak. Nah selanjutnya itu ada lagi untuk jenis kegiatan high customer. High customer ini dia merupakan seperti tempat ibadah. Nah tempat ibadah ataupun sama juga seperti mall sentra, kemudian kuliner serta pembelanjaan oleh-oleh. Selanjutnya juga ini merupakan pelayanan yang bisa kita lakukan di bank-bank yang telah bekerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan. Nah selanjutnya yang terakhir nih, ini adalah layanan jenis kegiatan layanan yang namanya Car Free Day. Nah dan Car Free Day ini dia sebenarnya opsional sih sebenarnya, jadi tidak begitu ada Car Free Day kita gujuk-gujuk langsung laksanakan gitu. Tapi tentunya mudah-mudahan pada tahun 2025 ini kita sudah menyusun untuk rencana kegiatan akan stay pada saat Car Free Day berlangsung, dan mudah-mudahan itu nanti kita akan siap untuk melakukan aktivitas bersama rekan yang bertugas sebagai BPJS keliling. Ada nih Kak pertanyaan dari Rina. Ya. Kenapa BPJS keliling nggak dibuat lagi di mall seperti Plaza Anugerah gitu? Sebenarnya dibuat, tapi karena saat ini banyaknya pemerintahan yang meminta seperti kunjungan ke desa, ke kecamatan. Jadi saat ini kita sudah memapping dari beberapa permintaan tadi, dan kita sudah susun kegiatan ini dalam beberapa bulan terakhir. Dan mudah-mudahan di tahun 2025 nanti kita akan kembali lagi refresh ke bagian mall, ke bagian alun-alun dan sebagainya. Begitu. Wah, pastinya masyarakat semakin merasa terbantu akan adanya BPJS keliling ini nantinya ya Kak ya. Mudah-mudahan, karena sedikit juga saya bercerita, setelah adanya BPJS keliling ini hadir, masyarakat sebenarnya sangat terbantu sekali terkait dengan yang namanya mereka harus ke kantor. Ke kantor itu kan perlu memakan waktu ya, Rin, ya. Jadi kalau ke kantor BPJS Kesehatan itu mereka harus mikir mandi dulu, harus juga mereka harus siap-siap makeover dulu, ongkos lagi ya Kak ya. lagi. Jadi kalau memang BPJS Kesehatan keliling ini hadir, mereka sangat terbantu. Jadi ibu-ibu sedang pulang berbelanja saja pun bisa singgah. Tapi tentunya mudah-mudahan pada tahun 2025 ini kita sudah menyusun untuk rencana kegiatan akan stay pada saat Car Free Day berlangsung. Dan jadi selain identitas kartu KIS yang berupa barcode, tahu ya, berupa kartu ya. Jadi peserta juga bisa mengakses layanan yang namanya aplikasi mobile JKN, yang nantinya di situ ada identitas juga. Baru-baru ini BPJS Kesehatan melakukan kegiatan sosialisasi bersama saudara kita penyandang disabilitas. Nah, dan saya melihat di situ ternyata tidak ada bedanya juga kita sesama saudara kita yang memiliki kekurangan tadi ya.